pertama yaitu ada pengertian aspek keuangan. Nah, aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruh dan merupakan aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Nah, hal ini berhubungan dengan modal dan investasi yang digunakan dalam pembiayaan untuk suatu usaha atau bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu ada sumber-sumber dana. Yang pertama yaitu ada modal asing atau pinjaman, dan yang kedua yaitu ada modal sendiri, di mana modal asing merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan atau eksternal perusahaan, dan biasanya modal ini didapat dari pinjaman. Nah, yang kedua yaitu ada modal sendiri, di mana modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham, baik itu saham terbuka maupun saham tertutup. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya dalam investasi. Yang pertama yaitu ada biaya prainvestasi, di mana biaya ini adalah biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka membuat usaha baru, baik dalam hal aktiva tetap maupun biaya modal kerja. Nah, yang termasuk biaya prainvestasi ini yaitu ada dua, yaitu biaya pengurusan atas izin-izin dan biaya pembuatan studi. Yang kedua yaitu ada biaya aktiva tetap, di mana aktiva tetap ini memiliki dua jenis, yaitu ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud yaitu aktiva yang memiliki bentuk fisik dan biasanya bersifat permanen. Contohnya yaitu ada mesin, tanah, peralatan, bangunan, dan gedung. Kemudian untuk aktiva tidak berwujud yaitu aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik dan biasanya tidak bersifat permanen. Contohnya itu ada hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya operasional, di mana biaya operasional yaitu biaya pengeluaran yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan suatu usaha agar mampu mencapai target yang sudah ditentukan. Contohnya yaitu ada biaya upah, biaya listrik, biaya telepon dan air, pajak, dan biaya pemasaran. Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan investasi biasanya didapatkan melalui beberapa penggunaan modal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada modal individu dan modal yang berasal dari pinjaman, atau modal yang didapatkan dari kombinasi kedua modal tersebut, yaitu ada modal individu dan modal pinjaman. Nah, jika pembiayaan aktiva tetap biasanya akan bersumber dari pinjaman jangka panjang, karena aktiva tetap itu dapat digunakan dalam jangka panjang, sehingga ketika pemberian pinjaman terhadap aktiva tetap dilakukan, maka dapat dilakukan secara jangka panjang. Sedangkan pada biaya operasional biasanya digunakan pinjaman jangka pendek. Selanjutnya yaitu rasio-rasio keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Selanjutnya yaitu laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak terhadap kas. Selanjutnya laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perusahaan modal di perusahaan. Selanjutnya yaitu proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Proyeksi neraca menggambarkan seberapa harta perusahaan serta kewajiban, utang, dan modal perusahaan, sedangkan proyeksi laba rugi menggambarkan besarnya pendapatan yang diperoleh pada suatu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya yaitu komponen terbagi menjadi dua, yaitu neraca, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Dalam neraca terdapat beberapa komponen, yaitu aktiva lancar, kas, rekening giro, deposito, berjangka, dan persediaan. Selanjutnya yaitu komponen pada aktiva tetap. Pada aktiva tetap yang pertama adalah aktiva tetap berwujud, di mana contohnya yaitu tanah dan mesin. Selanjutnya yaitu aktiva tetap tak berwujud, yaitu bentuk goodwill dan lisensi. Yang selanjutnya adalah aktiva lainnya. Pada aktiva lainnya itu terdapat komponen yang pertama
gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, serta uang investasi. Nah, selanjutnya pada komponen kewajiban, yang pertama yaitu hutang lancar. Pada hutang lancar itu salah satu contohnya yaitu hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang pajak. Selanjutnya pada hutang jangka panjang, di mana sebagai contoh yaitu hutang hiotik dan hutang obligasi. Yang selanjutnya yaitu komponen kewajiban yang terdapat pada ekuitas, yaitu contohnya modal saham, modal sumbangan, dan laba ditahan. Selanjutnya ada pengukuran dengan rasio keuangan. Itu ada bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama itu ada liquidity ratio. Nah, liquidity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan, yaitu dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen yang ada di pasiva lancar. Nah, untuk mengukur rasio likuiditas itu ada 4. Yang pertama itu ada current ratio atau CR, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo. Nah, rumusnya sendiri itu ada CR sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Terus yang kedua itu dengan quick ratio atau exit ratio, yaitu rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Nah, rumusnya yaitu QR sama dengan kas ditambah dengan bank ditambah dengan efek plus piutang dibagi dengan current liabilitas, atau juga bisa dengan rumus current ratio ditambah dengan inventory dibagi dengan current liabilitas. Terus yang ketiga itu ada inventory to net working capital, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Nah, rumusnya sendiri itu ada inventory dibagi dengan current asset ditambah dengan current liabilitas. Terus yang keempat itu ada cash ratio, yaitu alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Rumusnya itu ada cash ditambah bank dibagi dengan current liabilitas. Terus yang bentuk-bentuk yang kedua itu ada leverage ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Nah, keuntungan mengetahui leverage ratio sendiri adalah yang pertama itu dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak lainnya. Yang kedua itu menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Terus yang ketiga itu mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khusus, aktiva tetap, dan modal rasio dalam leverage ratio itu. Terus ada rasio-rasio dalam leverage ratio itu ada 5. Yang pertama itu ada debt asset ratio. Nah, debt asset ratio sendiri yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Nah, rumusnya itu total debt dibagi total aset dikali dengan 100%. Terus yang kedua itu debt to equity ratio. Nah, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Rumusnya itu total debt dibagi dengan equity dikali dengan 100%. Terus yang ketiga itu ada long term debt to equity ratio, yaitu rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Rumusnya itu long term debt dibagi equity dikali dengan 100%. Terus yang keempat itu ada tangible asset debt average, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang. Nah, rumusnya itu fixed asset dibagi dengan hutang jangka panjang kemudian dikali dengan 100%. Terus yang kelima atau yang terakhir itu ada current liabilitas to net worth,
yaitu rasio antara hutang lancar dengan modal sendiri. Nah, rumusnya itu current liabilitas dibagi dengan equity dikali dengan 100%. Baik, selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, baik berupa penjualan, persediaan, penagihan utang, dan lain-lain. Kemudian macam-macam rasio aktivitas. Yang pertama yaitu ada debt asset ratio, perputaran persediaan, working capital turnover, fixed asset turnover, yang rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri pada PPT. Kemudian rasio yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, kemudian rasio profitabilitas ini ada 3, yaitu profit margin, return on investment, return on equity, yang rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri pada PPT. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan dalam Islam. Nah, mekanisme keuangan Islam yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah, yang mana mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Nah, konsep keuangan dalam Islam itu ada 4, yaitu jual beli, perseroan, bagi hasil, dan juga pinjaman. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi, bos.